Bab 1624. Tempatnya sudah diatur. Selama dia bisa mendapatkan buku tinju dan menjelaskannya kepada lelaki tua itu, maka jalan masa depannya akan stabil. Jika dia bisa mengendalikan kerajaan bisnis seperti Li di masa depan, apa bisanya keluarga Syam itu? Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan setengahnya, lumayan. Keduanya segera mencapai kesepakatan, dan sepertinya berbagi buah kemenangan. Setelah menutup telepon, Li Wen mencibir, dan kemudian dia menelepon Syam untuk memberitahu mereka bahwa tempat telah diperbaiki untuk mereka. Lokasi terbaik di pusat kota hanyalah harga sewa khusus dan metode kerja sama. Syam harus pergi sendiri berbicara. Mita Chan yang menerima telepon tidak menyangka Li Wen menjadi begitu efisien dan membantu mereka menemukan posisi yang bagus. Adalah hal terpenting bagi pusat seni bela diri super untuk membuka cabang di Handu, bahkan lebih penting dari bisnis Syam. Mita Chan ini sangat jelas, jika tidak Grey Z tidak akan menyebutkan ini. Li Wen sangat mementingkan pendirian cabang bela diri super, dan lebih antusias daripada kita. Dia mengerutkan kening. Jika tidak ada hubungannya, pasti ada rencana lain. Dia tidak bodoh, selalu berhati-hati, tapi ini pertama kali dia sendirian yang bertanggung jawab. Satu hal yang sangat penting bagi Grey Z, dia harus melakukannya dengan baik. Lakukan yang terbaik. Mita Chan berpikir sejenak, dan memutar nomor yang disediakan Li Wen. Halo, apakah ini Tuan Park Daesung? Mita Chan sedikit terkejut setelah panggilan itu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu mudah diajak bicara, dan harga sewanya murah. Padahal mereka bukan perusahaan Korea Timur, dan biasanya tuan rumah berbicara dengan lantang. Tampaknya wajah Li di Handu memang luar biasa. Ini cukup untuk melihat kehebatan Li. Mita Chan membuat janji dengan Park Daesung untuk membahas dan menandatangani kontrak, jadi dia menutup telepon. Semuanya berjalan dengan baik. Selama tempat tersebut diselesaikan, aula seni bela diri super dapat dibuka secepatnya. Selama aula seni bela diri dibuka, pihak Li tidak akan dapat menunda lebih lama lagi. Sumber daya yang dijanjikan untuk Syam secara alami akan diberikan. Dengan ini, Syam bisa memasuki pasar Korea Timur dalam waktu singkat. Ini adalah tugasku sendiri. Mita Chan menarik napas dalam. Dia harus melakukan ini dengan baik, dan dia tidak boleh membiarkan Grey Z dan darah Syam benar-benar kecewa. Sepertinya kamu sangat senang. Pintu terbuka, dan Rian masuk dengan 2 bungkus makanan ringan di tangannya dan menyerahkan 1 bungkus kepada Mita Chan. Berbicaralah, biar kamu juga membuatku senang. Masalah tempat terselesaikan. Mita Chan mengangkat kepalanya sedikit, melirik Rian, dan mengatakan dengan bangga. Efisiensi Li Wen ini cukup tinggi. Mereka lebih gelisah daripada kita dan ingin membuka cabang seni bela diri sesegera mungkin. Saluran sudah mereka berikan, saya baru saja menelpon. Saya sudah bertanya, kondisi sewa dan kerja sama tempat itu berada dalam kisaran yang dapat kita terima. Kilatan cahaya melintas di mata Rian, tetapi dia tersenyum. Saudari Chan memang hebat, kita semua sudah berhasil. Tidak ada masalah dengan hal umum. Saya membuat janji untuk berbicara secara rinci, dan kemudian menandatangani kontrak. Selama itu dalam jangkauan penerimaan kita, tidak ada masalah. Mita Chan merobek kemasan makanan ringan dan mendesah. Tugas yang dijelaskan Kak Grey, harus aku selesaikan. Jangan mengecewakannya. Camilan itu berderak oleh gigitannya, seolah sedang menggigit tulang seseorang. Ini pasti akan terjadi. Rian juga memakan camilannya. Karena tempat itu sudah tersedia, kita bisa memberitahu Kak Grey. Biarkan dia datang secepatnya, untuk membuka cabang. Jika dia tidak ada,
Lalu bagaimana melakukannya? Di matanya, sedikit kesenangan muncul. Jika Grey Z tidak ada di sini, di mana dia bisa membuat masalah? Mana bisa bersenang-senang? Ikan besar itu perlahan mengambil umpannya, dan Grey Z datang untuk mengambil dan menarik pancingnya. Bab 1625. Dia tidak datang. Rian dengan santai memakan makanan ringan di tangannya, sambil menelpon Grey Z. Umpannya dilepaskan, dan ada juga yang menggigit ikan. Mari kita lihat apakah ikan itu cukup licik, atau bodoh, dan langsung menggigitnya. Di pihak Mita-chan, Rian tidak ikut campur dan membiarkannya bernegosiasi. Karena dia tahu itu akan berjalan dengan baik. Grey Z sedang memancing pihak lain, dan pihak lain melakukan hal yang sama. Hanya saja, siapa yang terakhir finish, masih belum tahu. Memang seperti yang Rian pikirkan, negosiasi kontrak venue berjalan lancar, bahkan counter offer pihak lain tidak terlalu banyak, dan mereka mengobrol dengan baik, sehingga mereka langsung menandatangani kontrak. Museum Seni Bela Diri Super mendirikan cabang di Handu. Masalah tempat terselesaikan. Bahkan dekorasinya, Li Wen memberikan bantuan yang diperlukan. Hanya dalam 3 hari, seluruh lingkungan sudah disterilkan. Mereka sangat perhatian, seolah-olah seekor ikan yang sangat bersemangat sebelum menggigit kail. Di mata Li Wen, Xiam juga sama. Di mata satu sama lain, semua orang adalah ikan, dan mereka semua menggigit umpan yang mereka lepaskan. Grup Li masih di kantor yang sama. Tidak ada masalah dengan pendirian cabang pusat seni bela diri super. Sekarang setelah dekorasi selesai, kami akan menunggu pembukaan dan publisitas. Terima kasih kepada Kepala Seksi Li, jika tidak, maka akan sulit untuk menyelesaikan semuanya dengan begitu cepat. Mita-chan berterima kasih. Ya, saya sangat mengagumi seni bela diri tradisional Sunrise. Saya juga sangat senang memiliki kesempatan seperti itu untuk memberitahu orang-orang di Korea Timur lebih banyak tentang seni bela diri tradisional. Li Wen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu kapan Tuan Z akan datang. Cabang ini akan dibuka, dan jika dia, pemilik museum, tidak ada di sana. Itu tidak baik. Matanya penuh dengan sinis dan licik. Saya sudah menghubungi Tuan Z. Dia akan mengatur beberapa master untuk datang. Apa dia tidak ke sini? Li Wen sedikit mengernyit dan duduk tegak. Dia adalah pemilik dari pusat seni bela diri super. Mita-chan tersenyum. Tuan Z berkata, dia akan datang ketika Xiam menandatangani kontrak dengan Li, dan dia akan menjadi saksi. Dia tidak rendah hati atau sombong. Melihat Li Wen, tidak ada yang salah dengan sasana seni bela diri sekarang, dan Li Wen memiliki semua syarat yang diinginkannya. Saatnya menandatangani kontrak. Dia tidak terus berkata, dia hanya melihat Li Wen, tetapi makna di wajahnya sangat jelas bahwa Grey Z tidak akan datang jika Li tidak menandatangani kontrak. Grey Z tidak bisa datang, dan apa yang diinginkan Li Wen tentu saja tidak akan datang. Ruang pertemuan langsung terdiam. Li Wen meminum tehnya dengan tenang, tetapi memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Mita-chan duduk di sana, menunggu jawaban Li Wen, dan dia tidak khawatir. Persahabatan antara Tuan Z dan Xiam benar-benar menyentuh. Setelah beberapa saat, Li Wen meletakkan cangkir tehnya, mengusap bibirnya, dan tersenyum. Kontrak antara Li dan Xiam memang harus ditandatangani. Terakhir kali kita membicarakannya, saya juga meminta Departemen Hukum untuk membuat kontrak. Dia melirik Mita-chan. Kamu bisa menandatangani kontrak kapan saja. Ada ide yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apa yang Sekretaris Chan pikirkan. Ketua Li berkata,
Silahkan. Ini yang saya pikirkan. Kerja sama antara Lee dan Syam pasti akan dilaksanakan. Sekarang cabang Sasana Bela Diri Super juga telah dibentuk. Ini kebahagiaan ganda. Dia tertawa. Jadi, saya pikir lebih baik meletakkan dua hal ini pada hari yang sama. Saat aula seni bela diri dibuka untuk publisitas, itu menimbulkan sensasi, dan di saat itu keduanya menandatangani kontrak, maka momentumnya meningkat. Ini juga hal yang baik untuk keluarga Syam. Bagaimana menurutmu?